Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Padilla Hardian dari kelas IT 104 dengan NIM 2304 0102 0018. Nah, untuk presentasi kali ini, di video kali ini saya akan membahas mengenai generative AI atau Gen AI, Web3 dan IRT atau Immersive Reality Technology. Eh, Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah ICT Literasi yang diampu oleh Dr. Bapak Dr. Ucuk Darussalam ST.MT. Oke, langsung ke pembahasannya. Oh iya, sebelum ke pembahasan materi ini, topik dari video ini akan berkisar tentang 6 hal ini ya. Yang pertama ada what is generative AI. Lalu yang kedua ada generative AI implementation. Yang ketiga ada what is Web3. Yang keempat ada what Web3 is future. Yang kelima ada immersive reality technology atau IRT. Nah, lalu yang keenam ada IRT implementation. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu what is generative AI. Kecerdasan buatan generatif atau generative AI adalah kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, gambar, atau data lain menggunakan model generatif. Nah, seringkali sebagai respon terhadap perintah. Model AI generatif mempelajari pola dan struktur data pelatihan input mereka dan kemudian menjadikan data baru yang memiliki karakteristik serupa. Peningkatan dalam jaringan syaraf dalam berbasis transformator memungkinkan ledakan sistem AI generatif pada awal tahun 2020-an. Ini termasuk chatbot model bahasa besar atau LLM seperti ChatGPT, Copilot, Gemini, dan LLMA atau Llama. Sistem seni kecerdasan buatan text to picture seperti Stable Diffusion, Midjourney, dan DALL-E, dan generator AI text to video seperti Sora. Dan yang akan kita bahas sebagai contoh yaitu Runway. Nah, perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google, dan Baidu serta berbagai perusahaan kecil telah mengembangkan model AI generatif. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh generatif AI yang menggunakan Midjourney, yaitu dengan judul Theatre d'Opera Spatial. Nah, ini cara kerjanya itu kita mengetikkan sebuah perintah atau prompt, biasa disebut prompt, dengan deskripsi yang kita jelaskan, lalu kita masukkan ke dalam Midjourney-nya, dan Midjourney akan menggenerate berdasarkan model yang telah ia miliki. Nah, ini hasilnya ya. Mungkin di sini ada berbagai elemen yang apa ya disebutnya surreal atau tidak realistis karena ini merupakan model ya, hasil dari model yang telah di-training. Oke. Nah, selanjutnya adalah salah satu contoh generative AI implementation yaitu Runway ML atau bisa diakses di runwayml.com. Nah, Runway ML ini merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan mengeksplorasi berbagai model generatif AI tanpa perlu memiliki pengalaman pemrograman yang mendalam. Beberapa model yang tersedia dalam termasuk GANs atau GANs untuk pembuatan gambar, model untuk style transfer, dan model untuk menghasilkan teks. Pengguna dapat mengakses model-model ini secara gratis dan mulai menghasilkan konten kreatif dengan cepat dan mudah melalui antar muka yang ramah pengguna. Nah, ini contoh antar mukanya ya setelah kita registrasi lalu masuk ke dashboard. Ini merupakan contoh antar mukanya ya, dimana kita bisa melihat hasilnya di tengah ini. Kebetulan saya mencobanya untuk generate video atau text to video begitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Saya mengetikkan mammoth run after large saber-tooth ini yang dihasilkan oleh si Runway ini ya. Kita tinggal klik generate, maka hasilnya akan seperti ini, akan menjadi video ya. Oke, selanjutnya
kita memiliki suatu demo dari Runway, di mana ini nanti masuk ke game mode. Nah, jungle day, jungle di siang hari, jungle river atau di sore hari, siang hari. Bisa di generate ya, if you can imagine it, you can generate it. Nah, itu slogan dari Runway Gen 2 ini. Ketika kita bisa mengimajinasikan sesuatu, maka kita bisa membuat hal itu. Oke. Nah, baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Web3. Nah, bisa dilihat di samping kiri ini ada beberapa generasi dari web. Yang pertama, generasi web 1.0 atau read only. Nah, di sini mulai dari tahun 1990 sampai 2004, di mana kita hanya bisa membaca atau melihat saja ya dari webnya. Lalu di web 2.0 di mana kita bisa melakukan read and write. Nah, sampai sekarang ya ini masih digunakan. Di sini kita sudah bisa berinteraksi dengan pengguna-pengguna lain gitu ya, dan memanipulasi data di dalamnya begitu. Nah, selanjutnya ada web 3.0 di mana dia itu read, write, dan own. Ini mulai dari tahun 2014 sampai seterusnya ya, karena ini masih dikembangkan, masih terus disempurnakan. Dan Web3 adalah generasi ketiga dari evolusi web yang berbasis blockchain dengan sistem yang terdesentralisasi. Nah, dalam Web3, sebuah situs web akan mampu lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi seperti machine learning, big data, DLT, dan lain sebagainya. Web3 juga dapat diartikan sebagai data yang saling terhubung dengan cara terdesentralisasi, yang artinya sebagian besar data pengguna akan tersimpan dalam repositori terpusat. Nah, karena jaringan tersebut beroperasi secara terdesentralisasi, keberadaan Web3 sangat berkaitan dengan teknologi blockchain dan mata uang kripto. Nah, desentralisasi ini kayak seperti semua data ini tersebar di berbagai tempat gitu ya. Jadi dia itu sangat aman, karena ketika di salah satu server mati atau salah satu komputer mati atau hilang datanya, masih ada di tempat lain begitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana masa depan dari Web3 ini sendiri, atau how is Web3 is future? Nah, mengutip dari Harvard Business Review, awal mula perkembangan Web3 telah dimulai sejak tahun 91 ketika dua orang ilmuwan W. Scott Stornetta dan Stuart Haber meluncurkan blockchain pertama. Sementara perkembangan web sendiri telah dimulai sejak munculnya internet pada tahun 89. Nah, pada perkembangannya, web generasi pertama belum memiliki algoritma yang dapat menyaring informasi yang ada dalam internet. Sementara web itu adalah web yang digunakan saat ini, yang dapat membuat internet jauh lebih interaktif berkat kemajuan teknologi seperti JavaScript, HTML, CSS, dan lain sebagainya. Sedangkan Web3 disebut-sebut sebagai tahap selanjutnya dari evolusi web, yang akan memproses informasi dengan memanfaatkan AI. Melalui sistem AI inilah nantinya Web3 akan menjalankan program pintar yang bertujuan untuk memudahkan pengguna. Dilansir dari dailysocial.id. Nah, lalu gimana sih karakteristik dari Web3 ini sendiri? Nah, yang pertama adalah trustless, yang artinya interaksi pengguna dalam Web3 akan mengandalkan algoritma komputer tanpa membutuhkan perantara pihak ketiga. Nah, lalu permissionless, artinya interaksi yang terjadi antar pengguna tersebut
tidak memerlukan izin tertentu, sehingga data pengguna akan tetap aman. Yang ketiga adalah self-governance. Web3 memiliki sistem Decentralized Autonomous Organization atau DAO yang dapat digunakan berbagai aplikasi. Nah, dengan sistem ini, para pengguna dapat menentukan area kebijakan platform. Lalu selanjutnya adalah ownership. Ownership ini yang artinya memungkinkan para pengguna dapat mengontrol data mereka sendiri. Nah, salah satu contoh Web3 yang paling populer adalah penerapan NFT ya. NFT itu mirip seperti cryptocurrency karena dia juga menggunakan blockchain di mana datanya itu terdesentralisasi ya. Ketika kita memiliki satu NFT, maka satu kepemilikan tersebut itu akan disebarkan ke berbagai komputer di seluruh dunia ya, berbagai server di seluruh dunia, dan itu sangat aman dan tidak akan hilang ya. Karena ketika satu hilang ya, yang seperti yang tadi saya bilang, maka akan ada backup di berbagai tempat begitu. Nah, lalu itu untuk Web3 ya. Jadi itu adalah sebuah web yang terdesentralisasi di mana sebuah komputer bisa memiliki data yang dapat yang memiliki ownership-nya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya adalah immersive reality technology. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang sangat populer belakangan ini ya, karena munculnya salah satu produk Apple yaitu Apple Vision. Nah, lalu apa sih immersive reality technology ini? Nah, immersive reality technology merupakan bentuk teknologi yang mempertemukan dunia fisik dan realitas digital atau simulasi. Nah, inovasi teknologi ini menghadirkan cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, belajar, ataupun bekerja. Nah, di dalam teknologi imersif mencakup beberapa unsur, yaitu augmented reality atau AR, lalu ada VR atau virtual reality, dan yang terakhir adalah mixed reality atau MR. Nah, ini bersumber dari idntimes.com. Nah, lalu apa sih AR itu dan VR dan MR itu? Yang pertama, AR atau augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas ke dalam waktu nyata. Nah, salah satu contohnya yang pernah booming di beberapa tahun ke belakang ya, Pokemon Go. Ya, dia bisa, kita tinggal mengarahkan kamera ke suatu tempat dan di situ ada Pokemonnya nih gitu ya. Dan itu berbasis lokasi juga ya, tidak sembarangan tempat ada begitu. Dan itu selain kita dapat melihat, tapi orang lain juga dapat melihat ternyata benar di situ ada gitu ya. Nah, itu salah satu penerapan AR. Lalu selanjutnya adalah virtual reality atau VR. Nah, VR itu merupakan teknologi yang memberikan kesan pada penggunanya dapat berinteraksi terhadap suatu objek grafis dengan visualisasi 3D atau gambar berhologram yang disimulasikan dalam komputer ya. Salah satu contoh penerapannya itu ya menggunakan ya Googles itu kacamata atau kacamata VR ya. Sebenarnya contohnya untuk VR ini banyak ya, digunakan dalam games. Salah satu contoh games yang saya tahu menggunakan VR itu ada Resident Evil, dia menggunakan VR juga, ada versi yang VR-nya, dan banyaknya, terutama game horror itu banyak yang menggunakan VR karena mangsa pasarnya banyak gitu, dan menghasilkan pengalaman bermain yang lebih yang lebih realistis begitu ya. Nah, namun untuk VR ini bedanya itu dia hanya berinteraksi di dunia digital saja, tidak berhubungan dengan dunia nyata begitu ya. Jadi dia hanya main di dalam game itu, di dunia game itu, tanpa membawanya ke dunia nyata gitu ya. Namun hanya feel-nya saja seperti beneran gitu ya. Nah, yang terakhir, yang paling advance ada mixed reality. Nah, mixed reality adalah sebuah teknologi yang memberikan pengalaman baru dalam dunia virtual di mana ia memiliki campuran konsep antara AR dan VR. Nah, AR-nya itu ketika kita dapat menyimpan benda di suatu titik di dunia nyata, tapi bendanya itu bukan benda fisik, tapi benda
atau objek yang digital atau grafis gitu ya. Misalkan salah satu contohnya itu di Apple Vision itu dia bisa misalkan kita punya ingin menyimpan fitur galeri nih, tapi di dinding misalkan. Nah di dinding kita itu bisa diterapkan galeri, dan ketika kita berpergian, ketika balik lagi ke sana, dia itu galerinya tetap di situ gitu, tidak berpindah tempat. Nah itu salah satu teknologi yang advance menurut saya. Dan salah satu spesialnya lagi, dia tidak menggunakan joystick, tapi dia menggunakan gestur tangan. Jadi dia, si Apple Vision ini bisa mendeteksi tangan kita itu kemana gitu ya, dan untuk mengetik juga bisa digunakan ya. Dia bisa membaca gestur dari tangan kita gitu ya. Nah itu salah satu mixed reality yang paling advance di saat ini. Nah lalu untuk contoh yang saya ambil untuk VR yang saya ada videonya ya nanti di slide selanjutnya. Ini adalah Google Earth VR, di mana kita bisa berkeliling dunia dengan mudah ya, tanpa harus berpergian, hanya menggunakan kacamata VR saja. Dan ya berikut Google Earth VR ini adalah aplikasi web IRT atau Immersive Reality Technology yang memungkinkan pengguna dapat menjelajahi dunia dalam 3D. Pengguna dapat melihat berbagai tempat di dunia dengan cara yang lebih realistis dan interaktif. Nah, keunggulan dari Google Earth VR ini adalah yang pertama, pengalaman yang lebih realistis dan imersif. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk mempelajari tempat di berbagai belahan dunia begitu ya. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, pariwisata, dan bisnis. Nah, ini salah satu video demo dari Google Earth VR. Kita akan terbang, tapi sebenarnya kita hanya berdiam diri di satu tempat gitu ya. London Bridge, nah, ya kemana pun kita mau pergi gitu, ke Tokyo itu bisa ya dalam Google VR ini, dan rasa sangat realistis. Ini seperti kita sedang naik pesawat gitu ya, jadi mirip seperti kenyataannya gitu. Nah ini juga ya, Google Earth VR. Nah oke. Baik. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan semoga video ini dapat memenuhi salah satu UAS mata kuliah ICT Literacy yang diampu oleh Bapak Dr. Ucup Darussalam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.